Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novidiana Yesiska dengan NIM 41818010015. Kali ini saya ingin melakukan presentasi ilmiah untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Bambang Widya Atmoko, SSOS, MSI. Waktu presentasi saya kurang lebih 8-10 menit dengan topik peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Bambang Widya Atmoko, SSOS, MSI karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi ilmiah saya ini. Dan saya juga berterima kasih kepada beliau karena telah menuntun saya dalam pembuatan presentasi ilmiah ini terselesaikan sebagai tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya juga untuk menonton video presentasi saya. Latar belakang. Bahasa digunakan sebagai simbol atau lambang bunyi yang berfungsi untuk berkomunikasi baik secara lisan, tulis maupun bahasa tubuh. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memang sangat penting digunakan. Karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan menjadi alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas kita menggunakan bahasa. Penggunaan bahasa digunakan tidak hanya di lingkup keluarga saja, tetapi dalam lingkup bermasyarakat dalam bersosialisasi. Lingkup pendidikan dalam menyampaikan materi antara guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswanya. Maka dari itu, sebagai bahasa nasional, peran bahasa Indonesia sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan masalah. 1. Apa saja kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? 2. Bagaimana fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa? 3. Apa saja peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa? Tujuan. 1. Mengetahui kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. 2. Mengetahui fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. 3. Mengetahui peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Manfaat. Manfaat dari presentasi ilmiah ini adalah memperluas wawasan pembaca dan penulis dalam mengetahui fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pembahasan. 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia, menurut Sukarta dan kawan-kawan tahun 2015. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah dibekukan. Pembekuan itu terjadi sejak dilaksanakannya Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta tahun 1975. Pada tahun 1928, sejak Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi oleh seluruh bangsa Indonesia. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai lambang kebanggaan bangsa. Telah dibuktikan bahwa bangsa Indonesia masih digunakan sampai sekarang. Berbeda dengan negara lain yang terjajah dan harus menggunakan bahasa negara kemakmurannya. 2. Sebagai lambang identitas nasional. Dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam bulir-bulir pada Sumpah Pemuda. 3. Sebagai alat perhubungan antar suku, antar daerah, dan antar budaya. 4. Sebagai alat yang memungkinkan terlaksanaannya penyatuan berbagai suku bangsa. Kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai bahasa resmi pemerintahan. Di pemerintahan, ketika ingin menggelar rapat atau menggelar konferensi atau bertemu orang-orang penting, itu menggunakan bahasa Indonesia.
2. Sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Dibuktikan bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi diberi materi dan cetakan buku dalam bahasa Indonesia. 3. Sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 2. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terdapat dalam pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia hingga kini menjadi perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku dan daerah. Hal ini dapat terjadi karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan, termasuk pengembangan bahasa-bahasa daerah. Dengan demikian, bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah memiliki peran penting di dalam memajukan pembangunan masyarakat di dalam berbagai aspek kehidupan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peranannya tampak di dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai wilayah tanah tumpah darah Indonesia. Komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan piranti untuk membangun kesepemahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. 3. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional sangat strategis. Itu tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh bangsa kita telah dilaksanakan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya, baik di bidang pendidikan, penyuluhan, pelatihan, dokumen penting negara, surat kenegaraan, semuanya dikemas dalam bahasa Indonesia. Proses pembangunan yang terfokus hanya dapat terwujud jika suatu bangsa dan masyarakatnya hidup dalam suasana damai dan rukun, dan bahasa Indonesia telah menjalankan perannya untuk menjaga stabilitas nasional yang merupakan syarat untuk mempercepat proses pembangunan. Dan dalam hal ini bahasa Indonesia turun berperan dalam membangun Indonesia baik dari aspek manusianya maupun pembangunan infrastrukturnya. Menurut Bloch dan Traeger, pada tahun 1942, bahasa merupakan sebuah kumpulan simbol vokal yang digunakan masyarakat sosial untuk berkomunikasi. Secara asas bahasa digunakan manusia untuk berhubungan antara satu sama lain. Meskipun begitu, lewat sistem bahasa, para pengkaji berupaya untuk mengenal sistem kehidupan budaya, adat, dan kosmologi masyarakat tersebut. Menurut Sunario pada tahun 2000, tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu,
ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Implikasinya di dalam pengembangan daya nalar menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Oleh karena itu, jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir karena bahasa merupakan cermin dari daya nalar atau pikiran. Kesimpulan, fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu dalam segala hal, adat istiadat, ataupun daerah asal suatu individu serta sebagai media untuk pemahaman atas segala informasi dan pemersatu dari berbagai macam bahasa daerah untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran: marilah kita bersama-sama menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Berikut referensi presentasi ilmiah saya. Sekian presentasi ilmiah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.